Siap beri Cina sengsara di Natuna Utara. Indonesia tengah memperkuat kehadiran militernya di Natuna, di mana rencananya ada 3 kapal selam siaga di sana untuk membendung pergerakan Cina. Cina seperti diketahui mengklaim Natuna Utara sebagai miliknya, di mana kehadiran kapal selam Indonesia di sana bisa meminimalisir hal ini. Memang Indonesia perlu mengerahkan kapal selam miliknya ke Natuna Utara untuk menghadapi Cina, sebab kapal selam merupakan unsur paling tepat digunakan oleh Indonesia menangkal berbagai ancaman yang datang. Kapal selam sendiri memiliki daya tangkal tinggi bagi sebuah negara, termasuk oleh Indonesia. Perannya bisa menjadi 2 bagian, yakni ofensif dan defensif. Disadarinya kapal selam sebagai alutsista strategis dimulai dari kiprah U-boat Jerman di Perang Dunia II. Laksamana Karidonic yang memimpin armada kapal selam Jerman awalnya cuma dibekali 29 unit saja siluman bawah laut ini. Pasalnya Hitler tak terlalu mempedulikan keberadaan kapal selam di tubuh Kriegsmarine. Ia lebih membutuhkan keberadaan kapal perang permukaan yang saat itu tren masih dipegang oleh Barclay. Meski demikian, Dönitz tak terkecil hati mendapat perlakuan ini. Dirinya membuktikan kapal selam merupakan senjata mematikan dengan membuat taktik Wallpage. Wallpage menjadikan kapal perang dan kargo milik Sekutu sebagai sasaran utamanya. Sekutu sempat frustasi mengetahui suplai logistik mereka dipotong kapal selam Jerman di tengah laut. Setelah PD2 berakhir, Uni Soviet yang merampas cetak biru pembuatan kapal selam Jerman giliran menjadikan siluman bawah laut ini alutsista utama mereka. Bermodal cetak biru ini, Soviet membuat kapal selam kelas Wahid pengusung rudal balistik antar benua. Mahakarya Uni Soviet ialah Akula Class Typhoon, kapal selam tenaga nuklir terbesar dan paling berbahaya di dunia. Soviet memang sengaja membuat armada kapal selam lebih banyak dari Amerika Serikat. Menurut Moskow, kapal selam lebih memberikan efek deteren tinggi dibanding kapal induk. Kesenyapan dan elemen pendadakan yang dimiliki kapal selam dianggap Soviet pas bagi unsur striking force. Indonesia juga sudah pernah merasakan betapa dinginnya kemampuan kapal selam buatan Uni Soviet. Indonesia saat Trikora membeli 12 unit kapal selam Whiskey Class buatan Kremlin. 12 unit Whiskey Class menjadi momok bagi Belanda di Irian Barat, di mana tugas mereka untuk menyusupkan pasukan khusus Indonesia ke Tanah Merah. Setelah palagan Trikora berakhir, kapal selam Indonesia ditugaskan untuk kampanye Twikora. Krisis Selat Sunda menjadi medan tugas lainnya bagi kapal selam Indonesia saat membayangi lewatnya armada kapal induk HMS Victorious Royal Navy Inggris yang melewati Selat Lombok. Setelah kejayaan Whiskey Class sirna, Indonesia cuma mengandalkan 2 unit kapal selam U-209. 2 unit kapal selam jelas sangat kurang bagi Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang begitu luas membuat kehadiran kapal selam sebanyak selusin memang mutlak diperlukan. Indonesia kemudian melakukan modernisasi dan penambahan armada kapal selam dan kapal perang untuk menjaga wilayah lautnya. Pengamat militer dari Uniformed Service University of the Holtzkin Amerika Serikat, Felix Kalchak, memprediksi Indonesia akan memiliki 274 kapal perang siap tempur pada 2004. Angkatan Laut Indonesia telah menyusun struktur kekuatan yang dianggap perlu untuk mempertahankan perairan negara dengan baik dalam cetak biru Green Water Navy-nya. Pada tahun 2024 membayangkan armada 274 kapal yang akan dibagi menjadi kekuatan penyerang dari 110 kapal pasukan patroli dari 66 kapal dan kekuatan pendukung dari 98 kapal. Khususnya pasukan itu akan memasukkan selusin kapal selam serang di selisih. Jelas Felix dikutip dari fpri.org 27 September 2021. Felix mengatakan bila Indonesia harus memodernisasi sebagian kekuatan lautnya dengan platform yang lebih canggih dan kuat. Ada sedikit pertanyaan bahwa Indonesia perlu merekapitalisasi sebagian besar angkatan lautnya. Ini membutuhkan platform tempur yang lebih kuat, ungkapnya. Indonesia harus membeli frigat dengan kemampuan tempur tinggi, dan Indonesia sudah menyatakan akan membeli 6 unit frame dari Italia.
Frigate menawarkan sensor dan sistem senjata yang terintegrasi dengan baik dan rudal canggih, yang membuat mereka mampu serta bertahan di medan perang angkatan laut modern. Sebagai tanda bahwa Jakarta mungkin telah mengubah praktik pengadaan angkatan lautnya di masa lalu, 6 dari 8 frigat yang dipesannya dari Italia pada Juni 2021. Rinciannya 2 kapal akan ialah frigate second hand class Mistral era 1980-an yang perlu dimodernisasi sebelum dipindah tangankan. 6 sisanya akan menjadi frigate multimisi frame yang baru dibangun yang dirancang integrasi sensor dan sistem senjata.